Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Prenggi Sejati, jurusan Teknik Elektro, Universitas Jenderal Ahmad Yani, angkatan 2019 kelas C. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang yang sebelumnya tentang pengenalan op-amp. Pembahasan selanjutnya yaitu yang pertama, penguat pembalik atau inverting amplifier. Di sini dapat dilihat suatu rangkaian. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus melewati RF atau resistansi feedback sehingga timbul tegangan pada RF yaitu, dapat dilihat ini inputan menuju ke terminal inputan negatif op-amp. Feedback ini dapat dilihat terhubung ke inputan terminal negatif op-amp. Dapat dirumuskan tegangan resistansi feedback yaitu IRF sama dengan VI bagi RI dikali RF. Jadi ini V input dibagi R input dikali resistansi feedback. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran FO, maka FO sama dengan negatif VRF. Ini rumus tegangan output dapat dirumuskan yaitu VO sama dengan negatif VRF sama dengan negatif tegangan input dibagi R input dikali RF atau resistansi feedback dapat dihasilkan yaitu sama dengan negatif RF dibagi RI dikali FI. Ini rumus tegangan output. Selanjutnya ada contoh. Diketahui RF sama dengan 100 kilo ohm, RI sama dengan 10 kilo ohm. Ini itu diubah ya, ini tuh bukan ini tuh tegangan. Ini FI sama dengan 1 volt dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Ditanyakan arus VO, HCL itu penguatan, IL, dan LO. Penyelesaiannya kita cari dulu arus terlebih dahulu. Dapat dirumuskan I sama dengan V input dibagi R input sama dengan 1 volt. Ini VI nyata ini 1 volt dibagi 10 kilo ohm. Ini RI-nya ini R input dapat dihasilkan 0,1 miliampere. Selanjutnya kita cari tegangan output. Dapat dirumuskan negatif RF dibagi R input dikali F input sama dengan negatif 100 kilo ohm. Ini yang RF ini dibagi 10 kilo ohm RI. Ini dikali 1 volt arus ini. Dapat dikali tegangan FI, ini tuh FI 1 volt. Dapat dihasilkan min 10 volt. Selanjutnya kita cari ACL, penguatan ini. ACL dapat dirumuskan VO dibagi I dibagi 1 sama dengan min 10. Ini VO dibagi 1, ini FI, ini tegangan input. Selanjutnya kita cari IL. IL dapat dirumuskan, bisa dilihat 0 dikurang VO dibagi RL. RL itu ini kan yang 25 kilo ohm. Sama dengan
0 dibagi negatif 10 ini yang VO ini. VO dibagi 25 kilo ohm ini, yaitu dapat dihasilkan 0,4 mA. Sekarang kita cari LO. LO dapat dirumuskan yaitu I ditambah IL sama dengan 0,1. Ini yang I nya harusnya dapat dicari, ini 0,1 ditambah 0,4 IL ini. Nah, dapat dihasilkan 0,5 mA. Selanjutnya, tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Diketahui RF sama dengan 250 kilo ohm, RI 10 kilo ohm, VI sama dengan negatif 0,5 volt, dan RL sama dengan 25 kilo ohm. Dicari arus, tegangan output, penguatan, IL, dan LO. Penyelesaiannya seperti sebelumnya, kita cari terlebih dahulu arus tersebut. I sama dengan VI dibagi RI, sama dengan VI nya 0,5 volt dibagi RI 10 kilo ohm, dapat dihasilkan 0,05 mA. Kita cari tegangan output. VO sama dengan min RF dibagi RI dikali FI, sama dengan RF nya min 250 kilo ohm, ini RF dibagi RI 10 kilo ohm ini, dikali VI min 0,5 volt yang ini, dapat dihasilkan VO yaitu 12,5 volt. Nah, selanjutnya kita cari penguatan atau ACL. Penguatan dapat dirumuskan min 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm. Ini yang 250 kilo ohm yang RF dibagi 10 kilo ohm yang RI. Dapat dihasilkan penguatan yaitu min 25. Selanjutnya kita cari IL. IL dapat dirumuskan V0 dibagi RL. Kita sudah menemukan V0 yaitu 12,5 dibagi RL 25 kilo ohm. Nah, ini. Nah, dapat ditemukan IL yaitu 0,5 mA. Kita cari selanjutnya LO. LO yaitu dapat dirumuskan I tambah IL sama dengan I ini hasilnya 0,05 mA ditambah IL 0,5. Nah, ini yaitu LO dapat dihasilkan 0,55 mA. Selanjutnya, tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini tuh tegangan input, misalnya mulai dari 180 derajat, tegangan outputnya sebaliknya jadi 0 derajat. Misalnya tegangan input 0 derajat seperti ini, tegangan outputnya 180 derajat. Nah, amplitudenya juga berbeda. Lihat ini tegangan input mulai dari kayak gini, tegangan outputnya lebih tinggi gelombangnya. Fasenya juga berubah, jadi tegangan input misalnya segini lebih rendah. Ini kalau tegangan output gelombangnya lebih tinggi, ini karena penguatannya. Terus yang selanjutnya, rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Di sini dapat dilihat rangkaian R1, R2, R3 ini mempunyai 3 sumber tegangan sebagai inputan op amp. Nah, dengan 3 masukan op amp,
yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama R2, tidak sama R3, tidak sama RF. Nah, FO ini dirumuskan yaitu cara mencari FO sama dengan min RF dibagi RI dikali FI ditambah min RF dibagi R2 dikali V2 ditambah min RF dibagi R3 dikali V3, ya ini bukan V2. Jadi selanjutnya aja, misalnya sampai V4 gitu. Jadi selanjutnya misalnya habis V2, V3, V4. Nah, kayak gitu. Ini tuh V1. Jika R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan RF. Nah, ini rangkaian pengikut tegangan voltage follower. Dapat dicari V0 sama dengan min F1 tambah F2 tambah F3. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka dapat dirumuskan V0 yaitu V1 tambah V2 tambah V3 tambah Rm dibagi N, ini jumlah totalnya. Oke, selanjutnya penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Apa itu penguat tak membalik? Penguat tak membalik yaitu penguat sinyal dengan karakteristik dahsyat sinyal output yang dikuatkan memiliki fasa yang sama dengan sinyal input. Rangkaian penguat tak membalik ini dapat digunakan untuk memperkuat isyarat AC maupun DC dengan keluaran yang tetap sefase dengan sinyal inputnya. Nah, ini contoh rangkaiannya. Itu inputannya positif. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu ini tuh umpan balik, feedback. Nah, dapat dicari VRF-nya yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI dibagi RI dikali RF. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran VO, maka besarnya VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga V0 sama dengan VRF plus VI. Dapat dicari V0 sama dengan VRF ditambah VI sama dengan VI dibagi RI dikali RF ditambah VI sama dengan RF dibagi RI dikali FI tambah FI. Dapat dirumuskan V0 yaitu RF bagi RI ditambah 1 dikali FI. Jadi ini rumus tegangan output ini, V0 ini, dengan menggunakan gen tertutup ACL atau simbol penguatan, maka dapat dirumuskan penguatan tersebut ACL yaitu V0 dibagi FI sama dengan RF dibagi RI ditambah 1. Yang ini V0 dibagi, ini V0 nya dibagi VI sama dengan RF dibagi RI ditambah 1. Adapun rumus IL nya yaitu V0 dibagi RL. V0 nya kan ini dibagi RL. Selanjutnya rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder.
Rangkaian adder atau penjumlah sinyal dengan op-amp adalah konfigurasi op-amp sebagai penguat dengan diberikan input lebih dari satu untuk menghasilkan sinyal output yang linear sesuai dengan nilai penjumlahan sinyal input dan faktor penguatan yang ada. Pada umumnya, rangkaian adder atau penjumlah dengan op-amp adalah rangkaian penjumlah dasar yang disusun dengan penguat inverting atau non-inverting yang diberikan input lebih dari satu line. Nah, ini bisa dilihat rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif. Ini masukan positif ini nih. Nah, ini op-amp didapatkan dapat dicari VI-nya R2 dibagi R1 tambah R2 dikali V1 ditambah R1 dibagi R1 tambah R2 dikali V2, maka dapat dirumuskan tegangan outputnya yaitu RF dibagi RI ditambah 1 kali R2 dibagi R1 tambah R2 dikali V1 ditambah R1 dibagi R1 tambah R2 dikali V2. Nah, ini bisa dicari ACL-nya atau penguatannya yaitu V0 dibagi EV. Dari V0 yang ini hasilnya apabila sudah ditemukan, dan VI ini apabila hasilnya sudah ditemukan, dapat dirumuskan ACL tersebut yaitu V0 dibagi FI. Selanjutnya, rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder N masukan. Ini rangkaiannya. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R yang sama, semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N min 1, maka besarnya tegangan output yaitu V0 sama dengan V1 tambah V2, F1 tambah F2 tambah V1 tambah V2 tambah V3. Oke, selanjutnya rangkaian penguat selisih. Nah, ini rangkaian penguat selisih tersebut terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Ini bisa dilihat masukkan tegangan input negatif. Nah, ini juga masukkan tegangan positif, jadi membalik. Ini rangkaian feedback ini ke F1. Nah, rumusnya apa? V0 yaitu RF dibagi RI tambah 1 tambah R1 bagi R1 tambah R2 dikali V2 dikurang RF bagi RI dikali FI. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, R1 dibagi RI dibagi R1 adalah RF dibagi R2, maka V0 yaitu RF dibagi RI V2 dikurang V1. RI ini resistansi input ya, dan RF ini resistansi feedback. R1 ini didapat dari V0 tadi ini. Selanjutnya, rangkaian pembanding. Pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Nah, ini bisa dilihat gambaran rangkaian pembanding.
Ini jadi rangkaian pembanding ini berfungsi untuk pembanding tegangan input dengan tegangan referensi. Oke, selanjutnya sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator. Tegangan output atau V0 didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka V0 sama dengan positif, V1. Dan sebaliknya jika ED negatif, maka V0 sama dengan negatif, V1. Saat noise timbul pada input EN, maka converting pada input menjadi VI tambah VN, sehingga selisih ED menjadi ED yaitu 0 min FI tambah FN sama dengan min FI tambah FN. Ini gambaran ini gambarannya ya. Ini tuh noise. Nah, ini kan mengalami penurunan ini nih. Selanjutnya detektor pembalik penyilang 0 dengan histeresis atau IZCD with hysteresis. IZCD itu inverting zero konduktor komparator detektor. Itu singkatannya. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input atau positif feedback. Ini bisa dilihat gambaran rangkaiannya ya. Nah, ini feedback perlu dipasang feedback ini kemasukan positif ini. Dan ini masukannya dan masukan negatif ini. Jadi feedback ini dipasang ke masukan positif. Selanjutnya bisa lihat gambarnya. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Yang pertama positif V1, kedua negatif V1. Ciri pembanding adalah feedback masukan tambah op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan V0 berada pada V1 dengan tegangan masukan ditambah sebesar R2 dibagi R1 tambah R2 ditambah V1. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau Vout. Selanjutnya ini rangkaiannya bisa dilihat. Jadi Vout atau upper threshold voltage yaitu R2 dibagi R1 tambah R2 ditambah V1. Tegangan ED yaitu Vout dikurang VI. Selama tegangan input FI kurang dari Vout, maka ED sama dengan positif dan tegangan F0 ya sama dengan positif V1. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari Vout, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif V1. Karena tegangan F0 sama dengan negatif V1, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 dibagi R1 tambah R2 dikali negatif V1. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari V0, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT dapat dirumuskan R2 dibagi R1 tambah R2 dikali negatif
Vsat. Selanjutnya, karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah VH sama dengan Vout dikurang VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage VCTR yang dapat dirumuskan. Center voltage ini VCTR yaitu Vout dikurang VLT dibagi 2. Vout ini dirumuskan R2 dibagi R1 tambah R2 ditambah Vsat. VLT ini dirumuskan R2 dibagi R1 tambah R2 dikurang Vsat. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Oke, selanjutnya detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis NIZCD with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada fenol di sekitar crossing. Jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada fenol di sekitar crossing. Nah, ini bisa dilihat gambarannya ya. Oke, selanjutnya detektor tak membalik penyilang 0 histeresis NIZCD with hysteresis. Kelanjutan yang tadi, apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya Vout sama dengan min negatif Vsat dibagi M, dan VLT sama dengan positif Vsat dibagi M, dan VH sama dengan Vout dikurang VLT, VCTR sama dengan Vout dikurang VLT dibagi 2. Ini 4 ini rumusnya, rumus masing-masing rumus tersebut, dan ini gambarannya, rangkaian gambarannya. Selanjutnya yang terakhir, detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi sehingga didapatkan persamaan. Jadi pernyataan tersebut dapat ditemukan persamaan Vout sama dengan N dikali R dibagi R tambah N dikali R kali Vref tambah R dibagi R tambah N kali R ditambah Vsat sama dengan N dibagi 1 tambah N dikali Vref dikali positif Vsat dibagi 1 tambah N. Jadi ini rumus Vout. Selanjutnya rumus VLT N dikali R dibagi R tambah N dikali R dikali Vref ditambah R dibagi R tambah N kali R ditambah Vsat sama dengan N dibagi 1 tambah N dikali Vref dikali negatif Vsat dibagi 1 tambah N. Kalau tadi yang Vout itu kan positif, kalau VLT ini negatif. Bisa dilihat gambar rangkaiannya. Oke, mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tentang materi yang saya bahas tentang op-amp ini, mohon dimaafkan dan diluruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.